Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bangkit dan bercahayalah. Anugerah Tuhan menyertai kita semua hari ini. Dan kembali saya mau mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan yang hari ini saya ambil dari Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-43 sampai dengan ayat yang ke-48. Demikian firman Tuhan. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan yang orang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upamu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai anak-anak terang, sebagai warga kerajaan Allah, maka ini yang mungkin kita alami dalam kehidupan kita. Kita sulit sekali menghindari situasi yang tidak menyenangkan terjadi dalam hidup setiap kita. Dalam hidup sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak terang, ada kemungkinan kita akan mengalami begini. Kita bisa dikecewakan, kita bisa dilukai, kita bisa disakiti. Dan itu yang terjadi. Kita hampir tidak mungkin bisa menghindari dari situasi seperti ini. Dan justru keadaan seperti ini, situasi seperti ini, ingin mengajarkan buat setiap kita, ingin menunjukkan buat setiap kita kualitas kasih kita. Saya percaya begini, sebagai anak-anak terang, sebagai anak-anak Bapa surga, maka harusnya kita punya kualitas kasih kita yang sama seperti Bapa kita. Kalau kita menyadari bahwa kita hampir tidak mungkin menghindari diri kita dari orang-orang yang mengecewakan kita, menyakiti kita, melukai kita, maka ini yang harus kita lakukan, bahwa kita harus menyiapkan pengampunan yang lebih banyak lagi. Kalau kita cuma sekedar mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita, saya pikir orang-orang di luar sana, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, banyak di antara mereka yang bisa melakukan itu. Tetapi yang mungkin agak sulit untuk dilakukan adalah kita tetap mengasihi mereka sekalipun mereka sudah mengecewakan kita dan berkali-kali mereka menyakiti kita, tetapi kita tetap menerima mereka. Artinya kita punya pengampunan yang lapang, kita punya pengampunan yang panjang, kita punya pengampunan yang luas sekali. Sehingga ini yang terjadi. Seperti Petrus pernah bertanya kepada Yesus, berapa kali kami harus mengampuni orang yang bersalah kepada kami? Yesus menjawab, 70 kali 7 kali. Dan itu yang Tuhan mau. Kualitas kasih yang dibuktikan lewat pengampunan seperti ini yang Tuhan mau terlihat dalam hidup setiap kita. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, dimanapun kita ada, dimanapun kita tinggal, akan selalu ada orang-orang yang bisa saja menyakiti kita, mengecewakan kita. Kalau di dalam dunia sosial media kita mengenal ada haters. Kita nggak perlu takut dengan haters, kita nggak perlu takut dengan orang-orang yang membenci kita, memusuhi kita. Siapkan pengampunan. Dan saya percaya bahwa Tuhan akan kasih kita kemampuan untuk bisa mengampuni, untuk tetap bisa mengasihi mereka, orang-orang yang mengecewakan kita. Akhirnya saya mengerti begini, bahwa ternyata mengasihi itu bukan sekedar perasaan. Mengasihi adalah sebuah keputusan. Apapun yang terjadi, saya memutuskan untuk tetap mengasihi. Seberapa jahat pun yang kamu lakukan kepada hidup saya memutuskan akan tetap mengasihi saudara. Dan kualitas seperti ini harus terlihat dalam hidup setiap kita. Karena Bapamu sempurna, kata firman Tuhan, maka kita juga harus sempurna seperti Bapa di surga. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur lagi buat firman-Mu hari ini Tuhan. Sudah mengingatkan buat setiap kami bahwa kami nggak mungkin bisa menghindari situasi-situasi yang tidak mengenakan, yang tidak menyenangkan buat setiap kami. Apalagi kami hidup sebagai orang-orang, sebagai anak-anak kerajaan, sebagai anak-anak terang. Kehidupan yang dilihat, kehidupan yang nampak. Dan kami tahu setiap saat kami bisa dikecewakan, setiap saat kami bisa disakiti. Tetapi hari ini kami mau belajar dari firman-Mu. Kami mau belajar mengasihi sehingga kami bisa mengampuni orang. Seberapa banyak kali mereka mengecewakan kami. Kami ingin menunjukkan pengampunan yang banyak, yang luas, yang panjang buat mereka Tuhan. Supaya mereka tahu bahwa ada kasih Tuhan dalam hidup setiap kami.
Hari ini kami mengerti bahwa kasih bukan cuma sekedar perasaan, kasih adalah keputusan kami. Apapun yang terjadi, kami memutuskan akan tetap mengasihi, sama seperti Tuhan sudah mengasihi setiap kami, dan Tuhan sudah mengampuni setiap kami. Terima kasih Bapa Surgawi. Langit dan bumi pasti akan lenyap, tapi firman Tuhan tinggal kekal untuk selama-lamanya. Kami terima firman yang kekal dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya.